ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buah serikaya enak sekali dimakan bersama, bersukaria. Perkenalkan, saya Ahmad Imron Ghazali, mahasiswa psikologi Islam YIN Salatiga. Berbicara mengenai pentingnya pendidikan di masa depan, pendidikan merupakan hal yang amat penting bagi kehidupan. Ketika kita melihat Tarzan yang hidupnya di hutan, dia belajar dari hewan dan tumbuhan. Bagaimana ketika kita melihat kehidupan tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan dan pembelajaran, dan bagaimana ketika kita melihat di masa dahulu tidak ada Rasulullah SAW. Karena dengan adanya Rasulullah SAW, kita bisa bermigrasi dari zaman yang gelap menjadi zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menjadi zaman yang cemerlang. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu in qata'a a'maluhu ila min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Di poin kedua ini terkait pendidikan, yakni dengan pendidikan kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita di masa kini maupun di masa mendatang. Berbicara mengenai pendidikan, tentunya ada kalanya kita mengetahui kecerdasan. Tentunya setiap orang mempunyai kecerdasan masing-masing. Terkadang ada orang yang belum percaya diri karena dia belum tahu potensi diri. Teringat saya dengan perkataan dari Howard Gardner dalam bukunya The Theory of Multiple Intelligence, yang mana beliau mengatakan bahwasanya terdapat 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, dengan kita tadi belum percaya diri karena kita belum tahu potensi dari diri sendiri, maka dari itu kita harus ketahui 8 tipe kecerdasan ini. Yang pertama, kecerdasan logikal matematikal. Kecerdasan logikal matematikal adalah kecerdasan yang mana dengan kecerdasan ini dia akan lebih mudah dalam mengelola angka, dalam aritmatika dan ilmu matematika.
Lalu yang kedua adalah kecerdasan verbal linguistik. Nah, bagi orang yang cerdas dalam verbal linguistik adalah ia yang mudah dalam bertutur kata, mudah dalam membuat kata-kata, dan dia bisa menjadi seorang motivator yang luar biasa. Lalu kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Nah, seorang yang mempunyai kecerdasan visual spasial, dia akan lebih mudah dalam menggambar sesuatu dan dia akan menjadi seorang arsitek yang luar biasa. Bahkan bisa menjadi seorang desainer. Nah, itulah yang mempunyai kecerdasan visual spasial. Lalu bagaimana dengan yang belum cerdas di bidang itu? Tenang, sahabat Mutiara Ramadan, karena masih ada yang lainnya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kecerdasan bodily kinestetik. Seseorang yang mempunyai kecerdasan bodily kinestetik adalah dia yang mudah dalam mengolah raganya, dalam mengolah tubuhnya, sehingga dia akan menjadi seorang binaragawan atau menjadi seorang atlet yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tentunya masih ada lagi nih sisanya. Jadi yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Nah, orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal, dia akan peka terhadap sosial. Dia akan mudah dalam berinteraksi dengan orang banyak, dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia akan peka terhadap lingkungannya. Sehingga dia akan bisa menjadi seorang pemimpin yang disegani dan berkarismatik. Lalu selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Berbeda halnya dengan interpersonal, seorang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal, dia akan lebih mudah dalam memahami dirinya sendiri. Dia akan peka terhadap dirinya, apa saja kekurangan yang ada di dalam dirinya, menjadi evaluasi bagi dirinya sendiri, sehingga dia akan mudah untuk mencapai apa yang ia cita-citakan. Lalu selanjutnya yang kedelapan adalah kecerdasan naturalistik. Seseorang yang mempunyai kecerdasan naturalistik adalah ia yang peka terhadap lingkungan alam, baik tumbuhan maupun satwa. Sehingga dengan kepekaan di dalam dirinya, ketika ia memelihara tumbuhan dan juga satwa, dari tumbuhan ataupun satwa tersebut akan mudah untuk berkembang biak. Dengan dia memelihara tumbuhan dan satwa tersebut, maka akan berkembang kehidupan bagi dirinya dan juga anak cucunya. Begitulah orang yang mempunyai kecerdasan naturalistik. Nah, dengan kita mengetahui 8 tipe kecerdasan tadi yang dimiliki oleh setiap insan, tentunya kita akan lebih mudah di dalam menggapai cita-cita kita, di dalam menuntut ilmu dan juga di bidang pendidikan tentunya. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat. Nah, dari hadis tadi tentunya kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Dengan kita mengetahui tadi 8 tipe kecerdasan, kita harus bisa mengimplementasikan di dalam diri kita. Dengan kita mengetahui tadi 8 tipe kecerdasan yang ada di dalam diri kita, kita tentunya mesti bisa mengevaluasi diri kita. Nah, dengan begitu maka kita akan lebih mudah untuk menggapai cita-cita kita. Dalam suatu hadis, utlubul ilmi minal lahdi ilal lahdi,
Nah, tuntutlah ilmu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Jadi jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu dengan percaya diri dan tahu potensi diri. Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah. Jadi kunci dari 8 tipe kecerdasan yang saya sampaikan adalah kita harus percaya diri, dan dengan percaya diri maka kita akan tahu potensi diri. Kita harus tahu potensi diri, maka kita akan percaya diri. Pede to pede. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena tadi saya di awal membukanya dengan pantun, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Minum madu, sehatkan raga. Makan wortel, sehatkan mata. Tanamkan ilmu di dalam dada, implementasikan di kehidupan nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.